Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalam tasliman katsira usikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahu alaihi. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Al-ayah sadaqallahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atu wa lam yudah fala yaqrin banam sallana. Al-hadis atau kama qala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalla, karena pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah Masjid Al-Firdaus. Dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tolong diperhatikan 5 menit saja, jangan main HP. Semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 11 ayat 114 surah Hud, penggalan di akhir ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tersanjung pada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir hayat kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ketika seorang khatib berdiri di mimbar pada khutbah yang pertama, beliau pasti berwasiat. Karena itu sudah tata cara seorang khatib di dalam memberikan khutbah Jumat, agar khutbahnya sah dan sempurna. Maka izinkanlah pada khutbah yang pertama ini saya memberikan wasiat pertama saya tujukan kepada diri pribadi saya selaku hamba Allah yang banyak salah, yang banyak khilaf, yang miskin ilmu ini. Dan wasiat yang kedua sudah barang tentu saya tujukan pada saudara-saudara yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Wasiat itu adalah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah di dalam Al-Quran surah ketiga ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah katakan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah, agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Selain Islam syirik. Saya ulangi, selain Islam selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, diri kita
anak kita, istri kita, keluarga kita, menantu kita, hati kita, jantung kita masih senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam dan mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang ada di masjid yang mulia ini, jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, semuanya husnul khatimah. Amin. Saudara, 15 menit ke depan di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema khutbah Jumat, yaitu berkorban dengan keikhlasan kita raih kemuliaan. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada beberapa amalan yang dianjurkan, yang ditekankan untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menyembelih hewan kurban. Saya ulangi, salah satu amal ibadah yang dianjurkan, yang lebih ditekankan oleh Rasul di bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar, kata Allah. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna saniyaka wal abtar, sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Saudara, dalam hadis yang pendek, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya nomor 2438. Imam At-Tirmidzi, hadisnya nomor 757. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin amalus salih fiha ahabu ilallah ta'ala min hadil ayyam, yakni ayyam asidil khizzah, yang artinya tidak ada satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah melebihi amal ibadah yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Nabi? Barang siapa yang beribadah di hari itu, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan berjihad dan mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal ibadah yang dianjurkan oleh Rasul yang dikerjakan adalah menyembelih hewan kurban. Saudara, tolong diperhatikan. Apakah tahun ini saudara punya keinginan untuk berkurban, lalu datang was-was membuat Anda ragu untuk mengeluarkan uang guna membeli hewan kurban, sapi, kambing atau domba? Saudara, jangan khawatir saudaraku. Allah berjanji di dalam Al-Quran, uang yang kita belanjakan untuk membeli hewan kurban dan kita sembelih di hari Idul Adha ini, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik. Ini janji Allah. Di dalam Al-Quran surah 34, surah Saba, nanti dibuka ayatnya 39. Apa kata Allah? Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqatu min syai' wa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 1029. Apa kata Nabi? Sedekahkanlah hartamu
Janganlah engkau menghitung-hitung dan menyimpannya tanpa mau mengeluarkannya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Saudara, beli sepeda motor Vario 25 juta mampu. Masa beli kambing 3 juta kamu? Beli mobil Avanza 300 juta mampu. Masa beli sapi 1 ekor ditanggung orang 7 terasa berat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surah 63, surah Al-Munafikun ayat 9. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta bendamu dan anakmu yang kamu cintai melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saudara, kalau kita rugi di dunia paling lama 60 tahun hingga 70 tahun, tapi kalau kita rugi di akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya kekal abadi. Maka saudara, izinkanlah hamba Allah yang berdiri di mimbar ini, yang miskin ilmu ini, untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara yang hadir di masjid ini. Manakala kita masih diberikan kelebihan rezeki, maka berkorbanlah pada hari raya kurban tahun ini. Kalau saudara belum bisa menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada saat selesai sholat Idul Adha, masih ada waktu 3 hari lagi, yaitu hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Berarti besok, Sabtu, Minggu dan Senin, masih ada 3 hari. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, apa hakikat dari menyembelih hewan kurban tersebut? Tolong diperhatikan. Hakikatnya adalah hewan kurban yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha atau hari Nahar, besok pada hari kiamat, akan menjadi saksi bagi pengorban. Hewan kurban yang kita sembelih pada hari Nahar atau hari Idul Kurban akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya sebagai saksi bagi si pengorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Nabi? Tidak ada suatu amalan apapun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya yang agak panjang. Dan sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka ia pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka beruntunglah bagi kalian semua dengan pahala kurban itu. Saudara, tolong diperhatikan. Hadis ini menarik. Mengapa saya katakan menarik? Coba perhatikan. Yang ngantuk ditahan sebentar. Mengapa yang akan datang sebagai saksi di hadapan Allah bagi si pengorban adalah tanduk, bulu dan kuku? Kok bukan kepala? Kok bukan kaki? Kok bukan jantung atau hatinya? Tapi bulu, tanduk dan kuku. Hadis ini menarik, saudara. Jawabannya adalah, mungkin bagi kita di antara bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak berguna adalah tanduk, bulu dan kuku. Saya kira tidak ada orang memasak sop kuku. Tidak ada orang memasak gulai tanduk atau sate bulu. Tetapi justru bagian tubuh hewan kurban ini dijadikan saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti.
Alasannya adalah ini menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak dibutuhkan oleh manusia sekalipun itu sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besarnya pahala bagi orang yang berkorban. Yang kedua, darah hewan kurban sudah jatuh ke bejana Allah. Sebelum darah hewan kurban itu jatuh ke tanah, maka pahalanya sudah diterima oleh Allah. Saudara, ketika kita menyembelih hewan kurban, juru sembelih mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian keluarlah darah dari leher hewan kurban yang kita sembelih. Maka saat itu dengan kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh mata, Allah mengutus malaikat turun ke bumi membawa bejana untuk menampung darah hewan kurban yang keluar dari leher hewan kurban yang kita sembelih. Dan sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memotong atau menyembelih hewan kurban, maka pada tetesan pertama darah hewan kurban akan diampunkan dosa-dosanya dan dosa dan anak istrinya. Mangkana lau satu walam yudoh fala yakrina bana musallana, al-hadis au kama qala. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka Nabi mengatakan janganlah sekali-kali kau dekat dengan tempat sholat. Saudara, terakhir, apa tujuan utama daripada menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah ini? Satu, hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan cintanya Allah kepada hambanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Dalam kisah tersebut, saudara, Allah hanya menguji tingkat kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Karena sesungguhnya Allah tidak butuh daging kurban, Allah tidak butuh darah hewan kurban. Darah dan daging hewan kurban sekali-kali tidak akan sampai mendapatkan keridhaan dari Allah, tetapi tingkat kualitas keimanan dan ketakwaannya lah yang akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanalallah lukumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah hanya ketakwaan kita. Maka saudara, berkurbanlah dengan keikhlasan. Mari kita raih kemuliaan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul qouli hadza astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu tasliman katsiran. Usiru ibadallah wa iyyakum bittaqullah fa faza fawzan 'azima. Saudara, pada khutbah yang kedua ini izinkanlah saya menyampaikan satu kesimpulan. Jagalah kurban kalian, jangan ditampakkan. Jika amal kebaikan sudah dipamerkan, ditampakkan di dunia ini, lantas apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah besok di akhirat?
Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal, kemudian dia menyekutukan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Syarat utama suatu amal diterima oleh Allah adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal seseorang akan sia-sia belaka. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya, yang tidak banyak disadari oleh seorang hamba. Yang dimaksud di sini adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memujinya. Dan termasuk di dalamnya riya itu adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Melakukan suatu amalan agar didengar orang lain, sehingga dia merasa tenar, terkenal di hadapan orang banyak. Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, orang yang suka pamer, riya, sum'ah dengan amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah mengatakan seluruh amal ibadah tersebut akan sia-sia dan akan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Hei si fulan, ini pahala umrohmu, ini pahala hajimu, ini pahala sholatmu, ini pahala kurbanmu, tapi kau riya, suka pamer. Maka Allah mengatakan min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu amal ibadah itu aku jadikan debu yang berterbangan alias sia-sia. Dan saudara, kata Allah dalam ayat yang lain, orang yang suka riya, pamer terhadap amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia, orang tersebut akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Ulaika sarrum makana wa atulas sabila. Orang-orang tersebut dikumpulkan di neraka jahanam dengan seret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Saudara, terakhir, kalau saudara hari ini memang belum mampu menyembelih hewan kurban, dikarenakan memang tidak ada uang untuk membeli sapi, kambing atau domba untuk disembelih di hari raya kurban ini, kalau memang betul-betul tidak mampu, maka sembelihlah hewan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kalau kita belum mampu melaksanakan ibadah haji dengan melempar jumroh, maka lemparlah jauh-jauh sifat kebencian dan egoisme kita di dalam hati kita. Lemparlah jauh-jauh sifat iri, dengki, hasad, takabur, dan penyakit hati lainnya. Dan yang ketiga, jika kita belum mampu melaksanakan ibadah haji untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, maka kelilinglah ke tempat saudara kita, tetangga kita, sahabat, teman, jamaah masjid untuk menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, setiap diri ini adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim ini punya Ismail. Mungkin saja Ismail itu harta kita, mungkin saja Ismail itu jabatan kita, mungkin saja Ismail itu gelar kita, pangkat kita, atau mungkin saja Ismail itu status sosial kita, atau mungkin saja Ismail itu adalah sesuatu yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh putranya, namun Nabi Ibrahim hanya diminta untuk membunuh sifat atau rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita dan keluarga kita, agar kita bisa mengaplikasikan kemuliaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengampuni dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita soleh salehah, dan semoga di akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا أسألك بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل قولي هذا أستغفر الله إن الله غفور رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة